kalau kita kumpulkan laki-laki yang dewasa, ternyata nggak sampai 40 orang. Di satu kampung ya, katakanlah kampung saya namanya Pedurenan Masjid gitu. Nah itu ternyata jumlah kepala keluarga dan anak yang sudah balik itu kalau dikumpulin nggak sampai 40 orang. Jadi kalau sholat biasa, sholat rawatib, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, mereka sholat di masjid dekat rumah mereka itu. Tapi begitu sholat Jumat, karena mereka bermadzhab Syafi'i, mereka nggak mengadakan sholat Jumat di masjid tersebut. Jadi mereka ngungsi ke desa tetangga. Nah, kampung tetangga itu ternyata jumlahnya juga nggak 40, tapi kalau katakanlah di sini 30, di sono 30, di sana 30, sholat Jumatnya muter, sebulan sekali jatuhnya ke kampung mereka. Itu kita dulu mengalaminya pada masa di mana Jakarta itu masih rawa, yang dikatakan tempat jin buang anak. Kalau sekarang tempat jin bikin anak barangkali ya. Kalau sekarang konteksnya kebalik, di semua masjid sholat Jumat tidak muat, sehingga jarak antara satu masjid dengan masjid yang lain itu sangat-sangat berdekatan. Sehingga kalau yang satu masjid lagi khutbah, masjid yang sampingnya itu udah komat duluan. Nah di sini jamaah udah pada gelisah, udah pada lihat jam gitu ya, udah pada repot. Kenapa? Karena kedengeran banget suaranya. Yang satu speakernya ke sana, yang satu speakernya ke sini, saling mempengaruhi. Sehingga khotibnya juga udah bingung. Kalau sana udah mulai Allahumma gfiril muslimina wal muslimat, udah pada amin. Di sini baru khutbah yang pertama, jamaahnya pun gelisah juga. Nah, sementara khotibnya masih panjang. Dan pada akhirnya setelah khotibnya kemudian baca doa Allahumma gfiril muslimina wal muslimat, jamaahnya teriak aminnya kencang banget. Amin dari hati ya. Wadifillah rahimakumullah. Kasus orang mau ikut sholat Jumat tapi ketinggalan. Orang yang mau ikut sholat Jumat, kalau dia tertinggal, katakanlah dia tidak ikut khutbah, apakah boleh dia ikut sholat Jumat? Khutbahnya nggak ikut, atau begitu dia sampai khutbahnya udah selesai, apakah dia sah sholat Jumat yang dia tidak ikut dengerin khutbahnya? Jawabannya sah, karena yang diwajibkan adalah sholat Jumat, dan sholat Jumat itu cuma 2 rakaat. Adapun khutbah Jumat itu bukan termasuk bagian dari sholat itu, tapi bagian dari rukun sebuah penyelenggaraan sholat Jumat yang diselenggarakan oleh katakanlah imam masjid atau pengurus masjid. Artinya begini, kalau di satu masjid sholat Jumat betul-betul nggak pakai ada khutbah, maka sholat Jumat itu tidak sah. Tapi kalau dilihat secara perseorangan, ada makmum yang datangnya terlambat sehingga dia nggak sempat ikut mendengarkan khutbah, tapi dia sempat ikut sholat Jumat bersama imam, maka dia dianggap sudah mendapatkan Jumat. Syaratnya sempat mendapatkan 1 rakaat bersama imam. Batasnya pada saat imam ruku pada rakaat yang kedua. Kalau dia sempat takbiratul ihram, kemudian dia ikut ruku bersama imam atau jamaah yang juga sedang ruku, lalu dia sempat ruku bersama imam ini dalam beberapa saat. Begitu udah beberapa saat itu, imam kemudian mengatakan Sami Allahu liman hamidah, dia ikut Sami Allahu liman hamidah, berarti dia dapat 1 rakaat. Kalau dia dapat 1 rakaat, otomatis berarti dia dapat sholat Jumat itu. Bahwa nanti imam salam dan dia baru dapat 1 rakaat, dia wajib meneruskan 1 rakaat lagi. Ini dikatakan dia dapat sholat Jumat. Tapi kalau kasusnya begini, begitu dia masuk ke masjid, mau takbiratul ihram, baru mau Allahu Akbar, imam bangun dari ruku, Sami Allahu liman hamidah. Artinya dia tidak sempat ruku bareng dengan imam, maka dikatakan bahwa dia tidak mendapatkan sholat Jumat. Nah, dalam kondisi yang seperti itu apa yang harus kita lakukan? Sebagai orang yang ketinggalan, pulang, nggak enak juga, udah jauh-jauh datang ke masjid, pulang gitu. Maka kita tetap ikut sholat dengan imam. Ketika imam i'tidal, sujud, duduk antara 2 sujud, bahkan tahiyat akhir, kita ikut tahiyat akhir. Tapi begitu imam salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, nah, kita bangun.
Karena kita tidak dapat sholat Jumat bersama imam, berarti kita tidak sholat Jumat niatnya. Niatnya melakukan sholat zuhur. Maka kita bangun mengerjakan sholat zuhur yang jumlahnya adalah 4 rakaat. Boleh? Boleh. Imamnya niat sholat Jumat, makmumnya niat sholat zuhur, itu boleh. Kenapa? Karena gerakan sholatnya sama. Dan jumlah rakaat imam lebih sedikit daripada jumlah rakaat makmum. Syaratnya cuma 2 itu aja. Nah, kalau gerakan sholatnya beda, nggak boleh jadi makmum. Imamnya sholat jenazah, makmumnya sholat zuhur. Makmum nungguin kapan rukuknya. Kata imam, lu kagak lihat ada jenazah lagi di sholat. Kalau makmumnya sholat zuhur, imamnya sholat Jumat, sah. Dan dia boleh ikut gerakan-gerakan imam walaupun dia nggak mendapatkan 1 rakaat. Apa dalilnya? Dalilnya adalah hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar. An Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man adraka rak'atan min salatil jumu'ah, siapa yang mendapatkan 1 rakaat pada salat Jumat, wa ghairiha, dan juga salat-salat yang lainnya, falyudif ilaiha ukhra, silakan dia teruskan sisa salat yang rakaat yang belum dia kerjakan. Wa qad tammat salatuhu, dan telah sempurnalah salatnya. Itu dasarnya. Tapi kalau dia tidak mendapatkan minimal 1 rakaat bersama imam, berarti dia nggak dapat salat Jumat. Dia dapatnya atau kewajibannya adalah mengerjakan salat zuhur. Pertanyaannya lagi, dosa apa enggak? Nah, itu jawabannya tergantung kenapa dia jadi terlambat. Kalau terlambatnya karena emang sengaja, memudah-mudahkan, menggampang-gampangkan dan sebagainya, tentu dosa. Tapi kalau terlambatnya karena alasan yang masyru', banjir, macet yang tidak terduga, bannya meleduk, nah gitu kan, hal-hal yang memang di luar dari kemampuan yang bisa dilakukan, ya sudah, nggak masalah. Tapi saya punya satu pengalaman yang menarik begini. Jakarta macet, saya ingin mengejar sholat Jumat, bukan jadi khotib, jadi makmum aja lah. Apa yang saya tuju dari masjid itu ternyata memang sampai. Begitu saya sampai, saya dengar suara imam mengucapkan kata-kata Assalamualaikum warahmatullah. Saya pikir, oh, imamnya baru mulai khutbah, gitu kan? Kan kalau mulai khutbah kan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, azan gitu kan. Gak taunya apa? Imamnya bukan lagi mau khutbah, imamnya lagi sholat pada rakaat yang terakhir, lagi tahiyat akhir. Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Saya rada protes. Kenapa? Karena ini masjid kagak normal. Seingat saya zuhurnya jam 12. Ini baru jam 12:04. Kecepatan banget nih khotib gitu. Apa khotib pengganti atau bagaimana? Maka dalam hati saya harus cari masjid yang lain. Siapa tahu masjid yang lain masih khutbah. Karena saya dengar dari suara di speaker itu masih terdengar suara-suara khutbah. Maka saya Uber ke tempat yang masih kedengaran suara khutbah biar saya bisa ikut salat Jumat. Sampailah di satu masjid gitu ya. Begitu saya mendekat, ternyata tiba-tiba pintu gerbang masjid itu kebuka, jamaahnya keluar semua. Oh, berarti udah bubar satu masjid. Tapi saya masih merasa ini masjid kecepatan juga nih gitu. Masjid yang kedua sama juga, orang lagi pada nyebar juga. Wah, berarti memang saya terlambat. Tapi sambil jalan terus menyisiri jalan Rasuna Said di Kuningan itu, saya dengar masih ada orang lagi khutbah. Saya bilang alhamdulillah masih ada yang khutbah. Maka saya datang ke situ bawa motor saya parkir, lalu kemudian saya sempat wudu, lalu kemudian saya masuk ke masjid itu. Ternyata imamnya masih tetap khutbah terus, dia semangat khutbahnya. Kemudian saya sholat sunnah 2 rakaat, belum selesai juga khutbahnya. Kemudian saya duduk, saya dengerin, belum selesai juga khutbahnya. Sampai saya tidur, belum selesai juga khutbahnya, gitu. Maka sekali-kalinya saya mendengar ada orang khutbah panjang banget, tapi saya bilang alhamdulillah, ya di situ itu. Jadi dia khutbah sampai jam 1 siang. Alhamdulillah. Ya, untuk kasus ini saya bilang alhamdulillah. Mungkin kalau di Masjid Astra besok udah dicoret namanya, udah nggak boleh lagi di sini. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun gitu ya. Baik, itu barangkali ikhwati fillah rahimakumullah, mungkin ada yang ingin bertanya terkait masalah sholat Jumat ini. Tafadhol, silahkan. Ya.
Ini kalau yang nanya, yang punya masjid terus speakernya kagak bisa nyala, repot juga nih. Udah, kita aja. Ya, silakan. Tes. Oh ya, Assalamualaikum Ustaz. Pernah kasus di bandara nih Ustaz? Ya, di bandara. Ada ruang sholat. Pas sholat Jumat, saya lihat itu ada yang sholat Jumat. Jemaahnya cuma 8 orang kali ya. Dia ada khutbahnya, ada khotibnya. Gitu. Di ruang tunggu bandara? Di ruang musola bandara. Musolanya, ya. Kan biasanya kecil banget tuh ruang musolahnya itu kan. Karena ada musola yang di luar, maksudnya di dalam gedung bandara tapi masih di luar. Tapi ada juga musola yang di ruang tunggu ketika kita hampir naik pesawat. Iya, itu kan ada cuma 2 saf palingnya. Iya. 2 saf, di sini 1 saf tuh 4 orang atau 5 orang gitu. Dia ada sholat Jumat. Itu yang saya tanya. Kedua, kalau di daerah-daerah itu kan pakai bahasa daerah, kadang bahasa Arab, khotibnya. Kadang kalau kita namu atau orang sana kan nggak ngerti gitu. Itu gimana? Dua itu aja. Oke. Kemungkinan mereka yang sholat Jumat di situ berarti berlogika dengan logikanya mazhab Hanafi, atau boleh jadi mereka memang bermazhab Hanafi yang mengatakan minimal sholat Jumat itu 3 orang. Ya, ruang tunggu bandara itu kecil banget, saya tahu. Ya, kalau kita sholat mungkin 7-8 orang udah berdesak-desakan. Kalau sebenarnya kalau buat kita nggak perlu sholat Jumat karena kita musafir. Tidak ada orang masuk ke dalam tempat itu kecuali dia musafir, gitu ya. Tetapi kalaupun misalnya mereka melakukan sholat Jumat juga, tadi kita sudah belajar, mazhab Hanafi mengatakan jumlah minimal jamaah Jumat itu adalah 3 orang. Tidak ada dasar Qur'annya, tidak ada hadisnya. Pakai logika saja bahwa aqallul jam'i salasatun. Minimal yang dikatakan jamak atau banyak itu adalah minimal adalah 3. Dengan pendekatan bahasa itu lalu mereka menggunakan. Mungkin orang Pakistan kali itu orang itu. Ya, bermazhab seperti itu. Tentang masalah khutbah Jumat pakai bahasa Arab, memang umumnya para ulama mengatakan bahwa khutbah itu wajib pakai bahasa Arab, minimal pada bagian rukunnya. Dan alhamdulillah yang saya tahu hampir seluruh khotib itu melakukannya, sudah benar melakukannya. Rukunnya khutbah Jumat itu ada 5 yang boleh dibagi pada 2 khutbah. Khutbah pertama, khutbah kedua. Tapi intinya harus ada 5. Yang pertama hamdalah, dan biasanya khotib itu pasti mengucapkannya dalam bahasa Arab. Alhamdulillahirabbil alamin. Biasanya begitu, atau innal hamdalillah, atau hamdan katsiran kama amar, dan seterusnya. Kemudian yang kedua, salawat kepada Nabi, dan biasanya itu juga diucapkan dalam bahasa Arab, yaitu Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammadin, dan seterusnya. Yang ketiga, mengutip beberapa potong ayat Al-Quran, minimal menjadi sebuah kalimat, seperti ketika orang mengatakan qul ya ayyuhal kafirun, atau innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi misalnya, atau qul huwallahu ahad. Tapi tidak boleh kalau potongannya cuman Yasin gitu ya, atau katakanlah alif lam mim gitu saja. Minimal menjadi sebuah kalimat yang dimengerti. Kemudian yang keempat, wasiyah, dan wasiyah itu juga biasanya diucapkan dalam bahasa Arab. Poin yang utamanya yaitu usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Dan yang terakhir, doa buat orang-orang muslim, yang pasti juga para khatib itu mengucapkan dalam bahasa Arab, Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat. Itu biasanya pertanda bahwa sedikit lagi dah nih, gitu ya. Karena sudah Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat, gitu. Itu saja. Nah, selebihnya ceritanya dia dari ujung kulon sampai ujung timur Belambangan dan sebagainya itu adalah ya orang Betawi bilang selemperannya, gitu. Nah, selemperan itu tergantung kondisi satu wilayah. Kalau di Mesir, selemperannya itulah yang menjadi inti utama. Jadi khutbah di sana, di Kairo dan di daerah sana, karena yang ceramah ini juga ulama, doktor, profesor, ahli agama dan sebagainya. Khutbah itu memang bisa jadi panjang banget, karena disitulah dihujani dengan ilmu. Dan orang yang datang ke sana niatnya memang mau cari ilmu. Datang khutbah Jumat tuh nggak kayak kita di sini. Kalau kita di sini sekedar cari tempat yang bisa buat nyender, begitu. Ya. Kalau di sana jauh-jauh dia datang niatnya mau cari ilmu, maka walaupun khutbah digeber 1 jam, jamaah